Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Azhar Nusantara, NRV 060. Pada presentasi saya ini dengan judul penerapan peraturan keselamatan kerja pada sistem pengoperasian forklift sebagai sarana pesawat angkat dan angkut guna mencegah dan mengendalikan kecelakaan. Apa itu forklift? Forklift merupakan salah satu pesawat angkat dan angkut yang mendukung terlaksananya proses produksi yang mengandung bahaya yang cukup tinggi dan terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, sehingga upaya pencegahan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut. Latar belakang, seiring dengan perkembangan zaman, banyak kegiatan industri pada saat ini menggunakan muatan yang sudah dikemas dalam bermudah dalam melaksanakan aktivitas industri. Kegiatan tersebut membutuhkan alat angkat-angkat yang disebut forklift. Juga banyaknya kasus kecelakaan kerja akibat faktor kelalaian yang melibatkan forklift. Forklift merupakan salah satu jenis pesawat angkat di atas landasan dan di atas permukaan. Forklift sendiri harus dilengkapi dengan sebuah atap atau pelindungannya yang memadai untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada operator yang disebabkan oleh benda-benda jatuh. Tujuan dan manfaat. Yang pertama ialah tujuan. Tujuannya ialah mengevaluasi implementasi ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan berpatokan pada SMK 3. Manfaat dari penelitian ini ialah mengetahui mekanisme pelaksanaan maintenance yang dilakukan, mempelajari alat pelindung diri yang digunakan oleh operator forklift untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja, mengetahui mekanisme pelaksanaan tata guna yang dilakukan pada industri. Keselamatan dan kesehatan kerja. Kecelakaan kerja ialah suatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa atau luka atau cacat maupun pencemaran. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja dengan kondisi fisik yang menurun atau menjadi tidak mampu lagi untuk bekerja, sehingga menyebabkan penghasilan berkurang atau menjadi tidak ada. Nah, oleh sebab itu perlu pemberian kompensasi akibat kecelakaan dan penyakit kerja yang disebabkan oleh pekerja itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan pedoman penerapan SMK 3 yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996. Ini disebutkan sistem manajemen K3 dalam suatu perusahaan diarahkan kepada kemandirian perusahaan dan sangat bergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan tenaga kerja terhadap tugas dan kewajiban masing-masing serta upaya-upaya untuk menciptakan cara kerja dan kondisi kerja yang selamat. Berikut merupakan diagram alur kecelakaan forklift. Dari sini kita dapat mengamati yang merupakan diagram fishbone, bisa disebut dengan diagram fishbone, yang dapat diketahui faktor-faktor penyebab kecelakaan forklift ya. Yaitu ada 6 faktor di sini, yaitu yang pertama mesin, manusia, material, metode, measurement, pengukuran, lingkungan. Nah, dari mesin sendiri yang berpengaruh faktor ialah tidak dilakukan perawatan rutin pada forklift. Kemudian tidak memiliki pelindung operator atau overhead board. Kalau pada manusia sendiri yang paling sering ialah operator tidak memiliki SIO. Operator atau pekerja tidak menggunakan APD. Nah, ini. Kemudian kalau materialnya itu berat material melebihi kapasitas forklift. Untuk metodenya pengoperasian kurang baik, kemudian ini aja. Kemudian kalau measurement tidak adanya kurangnya penilaian resiko atau risk assessment. Sedangkan faktor lingkungan itu ada 3 faktor, yaitu area kerja, kemudian jalur yang tidak kokoh, tidak terdapat rambu keselamatan forklift, terdapat lingkungan, tanjakan turunan tajam pada saat
forklift itu maksudnya pada jalur forklift. Kemudian dari 6 faktor ini menimbulkan kecelakaan seperti itu. Dari presentasi ini dapat kita simpulkan forklift digunakan untuk membantu dalam transportasi material berat yang tidak dapat diangkat ataupun dipindahkan oleh pekerja. Kesenjangan atau gap penggunaan forklift terhadap undang-undang dan peraturan pengolahan data dapat kesenjangan antara lain jalur forklift tidak kokoh, operator eksternal tidak memiliki resiko, tidak terdapat rambu keselamatan, area kerja tidak aman dari pekerjaan kaki. Dengan adanya kesenjangan yang terjadi ataupun tidak mematuhi peraturan yang berlaku dapat memicu terjadinya kecelakaan forklift yang dapat merugikan perusahaan maupun pekerja. Saran dari presentasi ini dapat memberikan saran sebagai berikut. A. Bagi perusahaan, keselamatan penggunaan forklift untuk dapat lebih diperhatikan. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa penerapan peraturan yang berlaku dan menggunakan forklift masih belum menyeluruh. Hal tersebut dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan forklift, mengingat alat angkut tersebut digunakan untuk mengangkut material berukuran besar dan berat yang dapat mengakibatkan kecelakaan fatal di tempat kerja. B. Bagi penelitian selanjutnya, pada penelitian selanjutnya agar lebih akurat dapat menambahkan nilai ekspos pada proses penentuan prioritas berkaitan dengan RAP, serta pada penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan menambahkan variabel menggunakan metode yang berbeda, serta dapat menambahkan objek penelitian berupa alat angkut berat lainnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.